memang kita di tengah semester ini, tengah semester yang kedua ini, kita akan lebih banyak praktek audit, bagaimana kita menganalisis dokumen, bagaimana kita berusaha mematchingkan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan untuk bisa mengambil kesimpulan apakah suatu akun itu sudah disajikan dengan wajar atau memang harus ada koreksi-koreksi dan apakah memang bisa dikoreksi atau enggak. Kalau saya lihat di kasus-kasus yang di sini relatif ini kita arahnya adalah koreksi ya, menunjukkan koreksi, nggak sampai ke yang level apa nanti opininya disclaimer atau WDP atau apa, jadi lebih bersifat ini ada dokumen terus pengaruh ke angkanya seperti apa. Oke, sengaja kemarin saya nggak nyuruh kumpul, tapi nanti saya minta aja beberapa teman-teman udah pada ngerjain kan ya, meskipun nggak disuruh kumpulkan ya. Maksud saya biar teman-teman ya udah terbiasa aja gitu loh, terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini sehingga nanti pada saat ujian pun bisa ya lebih mudah gitu karena udah terbiasa. Oke. Ya, kita coba lihat sebentar ya yang kertas kerja ini ya. Ya. Oh ya, nanti untuk yang presentasi, untuk yang modul, untuk yang apa, siklus aset tetap sama beban, nanti saya sampaikan untuk kelompok 4 ya. Cek lagi benar saya. Ya, kelompok 4 nanti yang presentasi ya. Saya harapkan, ya harapannya sih semuanya udah siap ya untuk presentasi. Karena ini kan kalau saya lihat sih jawabannya ya udah hampir sama lah ya. Ini tinggal bagaimana aja mempresentasikan hasilnya. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan orang lain bahwa inilah loh yang kami temukan. Oke, tapi sebelum ke situ saya ingin bentar saya catat dulu. Kelompok 4 8 6 ke ya. Ini kalau yang terkait dengan pembelian kemarin, siklus tentang usaha dan pembelian ya. Ya, kita mulai dari sini, persediaan dan utang usaha. Ini ada persediaannya, laporannya. Ini hasil apa cek fisiknya gitu ya, perhitungan fisik. Terus ini penjelasan selisihnya kok bisa ada selisih. Tapi untuk yang persediaan ini nanti akan kita diskusikan. Jadi ini memang uniknya ya audit ini ya. Dan jadinya malah agak menyulitkan pada saat menyusun materinya mungkin ya.
Jadi terkait siklus ini, dia untuk utang usahanya ada di sini, pembelian utang usaha. Tapi untuk sisi persediaannya nanti kita bahas di pertemuan siklus pergudangan dan persediaan. Itu di pertemuan 12. Jadi kertas kerjanya nanti F dan FF1 itu di pertemuan 12. Jadi kita nggak bahas di pertemuan ini. Jadi pertemuan kali ini di pertemuan di siklus yang kemarin ya. Jadi kita nanti akan fokusnya akan ke kertas kerja yang M, yang persediaan ya. Terus tadi dari sisi persediaannya ini ada penjualan gitu ya. Ini ada arus keluar barang di sini. Setelah itu ini untuk menguji kewajaran gitu ya terhadap utang usaha. Saudara Esther ada informasi seperti ini ya. Dua pemasok besarnya PT Flora dan PT Yuki. Nah, salah satu prosedur yang kita tempuh itu adalah mengirimkan surat konfirmasi ke dua pemasok tadi. Ini summary-nya, summary apa? Saldo akhir tahunnya ya, transaksi di akhir tahun 1 Desember ya sampai terakhir. Selain itu, rincian saldo utang juga kita dapat bukti pengeluaran bank. Bukti pengeluaran bank itu adalah yang pengeluaran di tahun 2013-nya. Karena kalau pengeluaran 2012 harusnya kan udah tercatat di sininya kan ya. Ya, udah tercatat di harusnya kan udah tercatat di sini gitu ya. Tapi yang ini yang kita butuhkan adalah di sini 14 Januari 2013 dan pada tanggal 7 dan 21 Januari 2013. Oke. Ini gunanya kan untuk memastikan ya. Kemarin tujuannya untuk memastikan bahwa saldo utang yang di akhir tahun itu memang segitu, bukan lebih besar ya. Bukan lebih besar. Kalau dia bayarnya lebih kecil gimana? Ya wajar dong ya. Namanya juga kredit. Ada yang baru kreditnya baru mulai tanggal 30 Desember misal di sini. Belum dibayar, wajar aja kan. Ya. Jadi untuk melihat bentarnya kalau dia misal di sini saldo PT Flora 186 juta. Ternyata PT Flora di 2013 ini ada membayar lebih dari 186 juta 500. Itu bukan yang jadi pertanyaan. Nah, selisihnya apa? Gitu kan? Selisih dari pembayaran itu apa? Oke. Oops. Sorry. Nah, oke, kita lanjutkan. Itu dari sisi ini ya. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi saya minta salah satu untuk bisa menjelaskan bagaimana mengisi kertas kerja M tadi ya.
Nah, ini konfirmasi yang dikirimkan. Setelah itu dokumen-dokumen yang kita dapatkan apa? Ada order pembelian. Order pembelian di sini, ada yang mau komen nggak? Order pembeliannya, informasinya udah lengkap atau ada yang masih sebenarnya perlu ditambahkan gitu? Ada yang mau komen sebelum kita masuk ke substansi? Tanggalnya ada nggak sih, Pak? Ya, betul ya. Tanggalnya ini nggak ada ya. Jadi, susah untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barangnya. Ini sebenarnya ordernya kapan? Harusnya kan order itu mendahului penerimaan barang gitu kan. Jangan sampai kita terima barang dulu, baru dibuat ordernya. Tapi dalam kenyataan hal itu banyak terjadi ya. Mungkin teman-teman bingung kok bisa gitu ya. Tapi dalam kenyataan hal itu banyak terjadi. Jadi barangnya kita terima dulu, ordernya itu kadang tanggalnya di backdate. Dan ini biasanya untuk barang-barang yang sifatnya itu apa ya, kayak rutin gitu. Misal barang-barang ATK, misal ATK lah. Misal ATK. Jadi saya pernah nemu juga kasus seperti itu. Jadi ATK dia kayak hampir setiap bulan tuh ada pembelian ATK itu, tapi ordernya itu, case ordernya itu selalu di belakang, gitu ya. Selalu di belakang. Jadi kayak orangnya itu kayak ngirim aja, yang penting ngirim terima barang gitu ya, si suppliernya itu. Terus setelah kita cek, ternyata juga dari sisi harga, jadi lebih mahal juga dibandingkan harga yang normal ya. Ini kita cek lagi ke sekeliling gitu ya, ke beberapa toko yang cukup besar di daerah tersebut. Dan keliling, wah kok ini belinya udah langsung gitu kan, belinya udah langsung tanpa ada order-order dulu, harganya lebih mahal pula. Setelah itu kita konfirmasi, ternyata ya memang benar ada semacam istilahnya kickback lah gitu ke pejabat-pejabat di situ. Jadi itu salah satu tanda ya, harusnya order pembelian ini nomornya udah bagus ya, urut ya, kita anggap ya udah ini number gitu ya. Harusnya ini mungkin karena kondisi saat itu gitu ya, jadi belum bisa menghubungkan order pembelian ini dengan purchase requisition-nya gitu ya. Kemarin kita udah diskusi purchase requisition tuh ya, salah satu apa dasar diterbitkannya order pembelian. Oke, teman-teman kayaknya udah ngamatin semua ya. Tadi oke, bagus tadi udah ngamatin. Oh, ternyata ada yang aneh nih. Jadi udah terbiasa nih ngamatin. Nanti bisa diamatin lagi tuh, mana lagi yang aneh gitu ya. Jadi itu aja sekilas. Ini order pembeliannya. Ini kalau dicek lagi kan ini kita di utang ya. Ini ternyata ada order pembelian juga dari selain 2 PT tadi. Selain PT Flora dan PT Yuki, tapi ternyata dia pembeliannya dengan cara tunai. Artinya ya memang benar berarti informasi di saldo utang tadi itu tidak ada saldo utang kepada PT Mahoni dan PT Opa. Ya, PT Opa. Mana ya?
PT Yuki ada. Oke, berarti memang dua itu saja ya, Yuki sama PT Flora. Terus ini laporan penerimaan barangnya. 18 Oktober 2012. Ini diterima barang. Ini harusnya benernya harus kita cocokkan ya, cocokkan dengan di sininya ya. Ini kan 18 Oktober 2012. Ini ada 52.500.000, 32 juta, 20 juta. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini tadi PT Yuki. Nah, cuma masalahnya di sini tadi nggak ada tanggal ya. Itu memang agak sedikit itu ya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya relevansi antara dokumen yang di sini, ini kan 50. Nah, ini kan 50, 20, 10 gitu ya. Di sini ya. Ini angkanya 52. 500, 32 sama 20. Kalau kita cek di sini 50, 20, 10. Ternyata ini dari laporan penerimaan barang ini dari Nah, kalau teman-teman nanti membuat kertas kerja, ini di semua pertanyaan nggak ada itu ya, penyusunan kertas kerja ya. Seharusnya ditambahin tuh nantinya tuh. Kalau nyusun kertas kerja, seharusnya yang seperti ini, laporan penerimaan barang ini, harusnya kita kasih reference gitu. Mana nih? Oke. Kita kasih ref di sini. Jelek ya. Oke. Jadi kita kasih tulisan ref di sini untuk dia sebenarnya merefer ke gitu ya. PO yang mana? Jadi pada saat nanti nyusun dokumen kertas kerja pemeriksaan ini harusnya disusun, kita hubungkan LPB ini dengan purchase order yang mana, sehingga kita bisa memastikan bahwa semua purchase order itu barangnya sudah diterima semua. Semua purchase order barangnya sudah diterima semua. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan, kalau ada yang nggak diterima, itu masih bisa jadi utang atau enggak. Nah, itu loh. Jadi, kenapa purchase order tadi perlu dihubungkan dengan laporan penerimaan barang? Karena tadi kita perlu tahu apakah semua purchase order itu sudah kita terima barangnya. Kalau udah diterima barangnya kan kita ngakuin utang kan enak kan? Ya emang harus diakui sebagai utang gitu ya. Ini udah kita terima barangnya, berarti udah sah bahwa aku punya utang ke supplier. Gitu ya. Jadi kalau kita cek lagi ke atas, sorry. Nah, kalau kita cek lagi ke atas, ini di mana ini ya? Oke. Ini kita checklist di sini, dia diterimanya di Oktober, gitu ya. Di Oktober kan penerimanya kan. Ini PO-nya yang di ref di sini aja.
ref PO nomor 0060. Gitu. Terus ini PT Flora, ini 20, 50, 30. Ini kapan terimanya? Dua puluh, 50, 30. Berarti udah semua ya. Ini tinggal kita tandain aja di sininya bahwa ini, oh ini udah diterima semua. Ini udah oke, terima. Udah barangnya. Nah, dari situ nanti baru beralih ke ya, PT Yuki 50. Mahoni, Opa, PT Yuki 30 Desember. Ternyata udah ada juga. Artinya dari sisi itu, dari sisi penerimaan barang udah oke ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih yang oke, 47. Secara mungkin nanti bisa di Oke, itu sekilas gambarannya. Nah, saya ada yang mau itu sukarela untuk yang M selain kelompok 4 ya. Kelompok 4 kan nanti mau nerangin yang itu. Untuk yang ini, untuk yang utang usaha sama pembelian, ada yang mau tiga kertas kerja ya. Ada 3 kertas kerja, yaitu M, M1, oh ya ini. Oke. M1, MM1.1, dan MM1.2. Oke, ada yang mau ini, saya ingin dulu deh, dari yang MM1.2. MM1.2, jadi kan ada 3 kertas kerja ya, ini saya tunjuk aja ya, kalau gitu ya. Saya minta tolong nomor nomor 11, Mas Fawaz Hisham Murtado. Iya, Pak. Ya. MM1.2. Oh, share screen ya? Share screen aja ya. Nah, saya ini dulu ya. Oke, silakan. Nomor 11. Udah ngerjain kan? Oke, mantap. Oke. Jadi untuk saldo konfirmasi ada 186.500.
itu berasal dari PT Flora. Kemudian selisih yang hasil konfirmasinya ada 1 dari konfirmasi buku 2 halaman 53 PT Yuki. Kemudian selisih catatan dengan klien ada 37.500.000. Kemudian total yang dikirim jumlah konfirmasinya ada 2. Dengan nominal 287.500, dengan total ini yang 168.500 ditambah 138.500 dikurangi 37.500. Kemudian total utang usaha sama kayak total yang dikirim besar 287.500. Seperti itu. Kemudian persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total utang usaha sama dengan 100%. Seperti itu. Oke. Jadi total utang usaha berdasarkan konfirmasi adalah 287.500 ya. Ya, Pak. Ini ada selisih dengan yang PT yang kedua Yuki ya. Ya. Oke, 38.500, 37.500. Ya, ini saldo 287.500 ini oke. Itu ya, ketemunya 287.500. Kalau kita lihat dari sisi ini yang persentase tahun berjalan, itu adalah ada 64%, 48%, gitu kan. Total yang dikirim 100%. Artinya secara audit coverage ini udah mencukupi ya. Secara sampel gitu ya. Itu sudah mencukupi sehingga ya dari sisi kalau kita mengambil kesimpulan dari sini hasil ini udah cukup. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Thomas. Dari ini kita lanjutkan MM 1.2 sekarang di MM 1.1 hasil konfirmasi tadi ya, itu akan disajikan atau berdampak ke yang MM 1.1 atau enggak? Saya minta tolong Mbak Lana Kamilatul Fida. Baik, Pak. Silakan, Mbak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, udah. Kasih. Jadi, yang PT Flora itu jumlah per kliennya ada 186.500.000. Hasil konfirmasinya bisa dilihat di buku ini. Dia sudah cocok. Lalu, untuk yang PT Yuki, jumlah per kliennya 101 juta. Hasil konfirmasinya reported different sebesar 138.500. Oke. Jadi perbedaannya ada 37.500. Di sini PT Peta sudah benar, jadi tidak perlu dilakukan koreksi. PT Peta sudah benar. Ada ya, meskipun hasil konfirmasinya berbeda ya. Iya, Pak. Pengeluaran setelah tanggal neraca 40.000. 186 perbedaan dengan 7. Sorry, ini yang 40 juta dengan 37 juta ini hubungannya apa? Yang 40 juta itu ada
pelunasan yang tanggal 7 dan 21 itu, Pak. Pelunasan 7 dan tanggal 21, oke. 40 juta ya. Masing-masing Itu kan 20 juta. Terus? Dia dikeluarkan setelah tanggal neraca gitu, Pak. Dikeluarkan setelah tanggal neraca. Artinya saldo per 31 Desembernya itu nggak terdampak dengan adanya pembayaran ini ya? Iya, Pak, karena 40 juta ya? dilakukan setelah neraca. Oke. 101 tadi 187 ya. Oke. Dilakukan setelah tanggal neraca dan jumlahnya di bawah ya. Di bawah itu ya. Iya, Pak. Nah, tadi kan kalau yang MM12 tadi kan kita awalnya 138 ya. 138.500 ya. Iya, Pak. Ternyata dijawab sama mereka itu 101 kan. Iya. Nah, 138.500 itu saldo bukan saldo per klien ya, itu saldo per kapan? Itu saldo Per 31 Desember atau saldo pada saat dilakukan konfirmasi? saldo saat dikonfirmasi, Pak. Oh, itu 101 sebenarnya yang ditanya. Iya. Ternyata jawaban mereka bukan 101, tapi 138.500. 138.500. Tapi 138.500. Kok kita nggak pakai saldonya klien? Kenapa? Kan itu di konfirmasinya kan udah ada tulisannya per 31 Desember 2012 kan? Ada yang bisa coba kenapa Mbak? Kira-kira Mbak? Kan kita ngirim nih, kita kan pengen tahu bener nggak sih utangnya PT Peta ke PT apa nih Yuki ya? Itu 101 juta gitu kan? Terus akhirnya kita kirim konfirmasi lah gitu ke di siapa PT Yuki itu. Bener nggak per tanggal 31 Desember 2012 itu jumlah utang PT Peta ke dirimu itu adalah 101 juta. Kurang tahu, Pak. Mungkin bisa aja klien ada salah catat atau gimana, makanya dilakukan rekonsiliasi. Dilakukan rekonsiliasi. Nah, hasil rekonsiliasinya di mana ya? Bisa ditunjukkan nggak? Katakanlah klien salah nih, oh hasil konfirmasimu salah gitu ya. Kira ada buktinya apa untuk menunjukkan bahwa oh si konfirmasi klien itu salah? Ada dokumen lainnya nggak? Yang di modul ini ya, yang di modul. Ada yang mungkin kalau Mbak Lana kesulitan ada yang bisa bantu mungkin. Ini kita ada nih hasil konfirmasi itu 138.500. Tapi ternyata itu Pak gimana? ada di buku 1 yang halaman 182. Cuman saya nggak ada PDF-nya, Pak. Saya pakai buku cetak. Itu ada di saldo akhir sebesar 101 juta. 101 juta. Di buku 1 ya? Iya, halaman 82. Gak apa-apa ya, ini maksud saya biar teman-teman pada saat ini tuh yakin gitu loh bahwa
Karena yang akan kita hadapi nanti tuh ya audit yang mungkin sudah punya nama kelas gitu.